Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku? Siapakah aku ini, Tuhan? Oh, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Shalom saudara semua. Hari ini kita sama-sama belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah Ikatan Dunia. Ikatan Dunia. Saudara, satu kali setelah bangsa Israel berteriak minta tolong dilepaskan dari perbudakan bangsa Mesir kepada Tuhan, Tuhan mengutus Musa untuk menjadi pemimpin yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan. Tetapi waktu terjadi negosiasi, waktu Musa dan Harun menghadap Firaun, pemimpin dari orang Mesir, ternyata Firaun berkeras hati dan menganggap bahwa semua yang dikatakan oleh Musa ini adalah dusta. Bohong begitu, saudara ya. Nah, sampai singkat cerita, Firaun kesal karena dianggapnya ini adalah akal-akalan orang Israel karena mereka malas. Ya. Nah, muncullah kisah di Keluaran pasal 5 ayat 8 sampai 9, saudara. Begini kisahnya. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya. Karena mereka pemalas. Ini kata Firaun. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan memperdulikan perkataan dusta. Saudara, lucu ya. Padahal jelas ini Tuhan yang suruh, Tuhan yang ngomong. Tetapi waktu Mesir sebagai lambang dunia, Firaun sebagai lambang pemimpin dunia, melihat situasi yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan orang percaya adalah dengan pergi mempersembahkan korban. Sesuatu yang ilahi, sesuatu yang bukan untuk bumi, tetapi untuk Allah, untuk yang di atas. Nah, orang-orang dunia itu melihat, udahlah, ngapain? Ngapain lalu ibadah? Ngapainlah cari Tuhan? Udah kerja aja, pokoknya kerja. Kerja yang benar, kerja yang disiplin. Kerja yang gila-gilaan aja. Pokoknya nanti berhasil. Itu cara pandang orang dunia. Tetapi justru di sini firman Tuhan mengajar dengan jelas. Di sana dikatakan, pekerjaan orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya. Dan jangan memperdulikan perkataan dusta. Maksud perkataan dusta ini adalah jangan memperdulikan kebenaran firman Tuhan. Karena ini sebenarnya yang benar, tetapi buat mereka itu dusta.
Di sana jelas dikatakan supaya mereka terikat. Saudara, lihat, Alkitab nggak pernah ngajar kita untuk terikat dengan pekerjaan. Bukan berarti kita bukan jadi orang yang loyal dalam pekerjaan. Bukan, dalam arti gini, Tuhan nggak pernah ngajar kita untuk orang yang gila kerja. Nggak pernah. Tuhan mengajarkan kita untuk kerja dengan optimal, dengan sebaik mungkin. Tetapi bukan menjadi candu kerja atau gila kerja. Tuhan tidak mau kita pada akhirnya terikat dengan materi. Terikat dengan pekerjaan, terikat dengan hal-hal yang akhirnya menyusahkan kita. Saudara, di masa pandemi ini, sekalipun keadaan begitu tidak baik, sekalipun keadaan begitu banyak yang menakutkan, tetapi ada satu pelajaran baik yang kita dapat selama pandemi. Apa? Orang-orang yang berkeluarga, mau tidak mau banyak beraktivitas di rumah, mau tidak mau ketemu sama keluarganya dengan waktu yang lebih banyak. Saya mendengar memang banyak pertengkaran terjadi, tetapi tidak sedikit juga orang-orang yang betul-betul berdedikasi. Dia menyadari selama ini mereka sangat-sangat tidak punya waktu untuk keluarga. Artinya ada satu yang menyadarkan, oh banyak kali pekerjaan kita, pelayanan kita bahkan mengikat kita. Sampai kita lupa bahwa Tuhan memberikan keluarga untuk bisa kita layani, untuk bisa kita injili, untuk kita bisa merasa nyaman ada di sana, untuk kita bisa merasa home ada bersama dengan keluarga kita. Saudara, sekali lagi saya mau ingatkan, jangan sampai kita terikat dengan hal-hal dunia ini. Kita pengen lebih kaya, pengen lebih hebat, pengen lebih sukses, sampai akhirnya semua itu mengikat kita, membuat kita lupa bahwa esensi dari kehidupan kita bukanlah itu semua, tetapi menyelesaikan tugas dan panggilan kita. Itulah yang kita harus lakukan. Hati-hati dengan ikatan dunia. Amsal 10 ayat 22 bahkan bilang begini, susah payah tidak akan pernah menambahi berkat Tuhan. Sebab berkat Tuhan yang datang dari Tuhan, itulah yang menjadikan kita kaya. Bukan susah payah kita. Kerja sungguh-sungguh, ya. Kerja disiplin, ya. Tetapi jangan sampai kita gila kerja, sampai terikat kalau perlu tidur di tempat kerja. Tidak. Kita punya waktu. Alkitab bahkan mengajarkan di kitab Mazmur, orang pergi pagi, pulang sore, itu sudah menunjukkan bahwa ada waktu kerja. Tidak seterusnya kerja. Kita harus pandai membagi waktu, supaya nama Tuhan tetap dimuliakan lewat kehidupan kita. Izinkan saya berdoa buat saudara semua. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, menegur, mengajar kami, mengingatkan kami, bahkan menjadi jawaban atas pergumulan kami. Kami tahu Tuhan, mungkin selama ini kami menjadi orang-orang yang gila kerja, candu kerja, karena kami pengen kehidupan kami jauh lebih baik, lebih baik, lebih baik. Tanpa kami sadar kami terjebak oleh ikatan dunia, membuat kami akhirnya berpikir bahwa semua tentang firman Tuhan itu nggak penting, tetapi dunia lebih penting. Kami minta ampun dan kami bertobat Tuhan. Izinkan kami memperbaiki sikap kami yang keliru ini. Izinkan kami Tuhan bawa kami keluar dari lingkaran yang menjebak kami di dalam kegilaan kami terhadap pekerjaan. Tetapi izinkanlah kami Tuhan untuk bisa lepas dari segala keterikatan itu. Dan kami boleh menjadi pemenang-pemenang-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.